Welcome to my channel, TCL44. Kisah Ananias dan Safira. Pada zaman gereja mula-mula, setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, jemaat hidup dalam persatuan yang luar biasa. Mereka saling berbagi, tidak ada yang berkekurangan. Banyak orang menjual tanah atau harta miliknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Salah satu teladan baik waktu itu adalah Barnabas, yang menjual ladangnya dan menyerahkan seluruh uangnya kepada para rasul. Namun, di tengah semangat memberi itu, ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka juga menjual sebidang tanah. Akan tetapi, mereka sepakat secara diam-diam untuk menahan sebagian uang hasil penjualan itu, dan hanya menyerahkan sisanya kepada para rasul, sambil berpura-pura seolah-olah itulah seluruh hasil penjualan. Masalahnya bukan pada jumlah uangnya, sebab mereka sebenarnya bebas mau memberi berapapun. Dosa mereka adalah berbohong kepada Allah dan mencari pujian rohani dengan kemunafikan. Ananias datang lebih dulu dan meletakkan uang itu di kaki Rasul Petrus. Tetapi oleh pewahyuan Roh Kudus, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bukankah tanah itu tetap kepunyaanmu sebelum dijual, dan setelah dijual uangnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Mendengar perkataan itu, Ananias langsung rebah dan mati. Ketakutan besar meliputi semua orang yang mendengarnya. Orang-orang muda datang, mengafani jenazahnya, lalu menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, istrinya Safira masuk, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Petrus bertanya kepadanya, Katakan kepadaku, dengan harga sekian itukah tanah itu kamu jual? Safira menjawab, ya, dengan harga sekian. Lalu Petrus berkata, Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu ada di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga. Seketika itu juga Safira rebah di depan kaki Petrus dan mati. Orang-orang muda masuk, mendapati ia sudah meninggal, lalu menguburkannya di samping suaminya. Akibat peristiwa itu, ketakutan besar meliputi seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Makna rohani dari kisah ini. 1. Allah itu kudus dan tidak bisa dipermainkan. Dusta rohani adalah dosa serius, apalagi jika memakai topeng kesalehan. 2. Masalahnya bukan memberi sedikit, tapi berbohong. Tuhan tidak menuntut jumlah, tetapi kejujuran hati. 3. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah. 4. Gereja mula-mula dibangun di atas kekudusan, bukan kepura-puraan. Kisah ini mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan, integritas lebih berharga daripada persembahan besar, dan hati yang tulus lebih penting daripada citra rohani di depan manusia. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Tuhan Yesus memberkati.